Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita akan kembali berdiskusi dengan tema masih tentang kepemudaan. Karena memang kita akan fokus membahas tentang kepemudaan. Nah, kali ini karena momentumnya adalah momentum harlahnya Nahdlatul Ulama yang ke-96 tahun. Ini luar biasa ya. Organisasi besar di Indonesia sudah mencapai usia 90 tahun dan tetap eksis sampai sekarang terus berkontribusi untuk Indonesia. Nah, kali ini yang akan kita ajak diskusi adalah ketua dari PKC PMII Provinsi Jambi yang juga termasuk junior saya. Kami sudah lama kenal, tapi emang kaget ya karena baru tahu ternyata dia tuh adalah ketua PKC PMII Provinsi Jambi itu kan. Luar biasa. Padahal dulu waktu beliau masih S1 itu beliau memang sudah nampak orang yang pekerja keras, pengen berkontribusi besar. Nah, ketika beliau tahu ketika tahu jadi ketua PKC PMI Provinsi Jambi, nah makanya harus cari cepat nih kontak beliau, akhirnya dapat. Nah, kita akan diskusi banyak tentang kepemudaan dan juga tentang Nahdlatul Ulama. Mungkin kita langsung sapa saja nih. Assalamualaikum Hengki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Ya, kalau perlu BTW ya, kami sekarang nih jam 22 lewat 21. Kami diskusi karena beliau banyak sekali aktivitasnya. Maklum ya. Apalagi beliau ini alhamdulillah baru saja beberapa hari mendapatkan gelar S2-nya. Wah, selamat nih kepada Hengki sudah dapat gelar S2. Magister apa? Ya, siap, thank you. Magister hukum ya, Hengki ya? Hukum, Wah, mantap hukum, ya. hukum. Oke, nah ini menarik ya, karena emang lintas jurusan nih, dari S1-nya apa, S2-nya apa, nanti menarik nih, nanti kita akan minta beliau bercerita tentang masa lalunya. Baik, Engki, mungkin sebelum kita lebih jauh membahas tentang kepemudaan, mungkin bisa Hengki ceritakan eh, masa lalunya Hengki dan akhirnya sampai sekarang gimana nih? Ya, perjalanan Hengki dari kecil dulu barangkali sampai sekarang. Bisa diceritakan silakan. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya Salam, dan betul bergantung. yang saya hormati para pemirsa kira-kira begitu yang menyaksikan menonton channel ini. Ya, alhamdulillah pada malam hari ini saya berkesempatan diundang oleh orang yang sudah lama saya kenal, bahkan di S1 saya sudah kenal, dia adalah pelopor atau pemuda yang memang di Universitas Jambi namanya agak mentereng pada zaman yang sampai sekarang, Bang Mastril Tanjung. Saya berkesempatan bersama beliau pada malam hari ini berbagi cerita dan pengalaman yang dia kutip dari tema melihat visi besar pemuda Nahdlatul Ulama yang menyambut harlanya ke 96 tahun. Teman-teman sekalian, kalau ditanya masa kecil saya ini bahkan suram kira-kira untuk diceritakan. Karena saya itu tinggal di kampung yang memang di tahun 2000-an ke bawah itu memang kampung yang belum tersentuh oleh pembangunan. Tapi alhamdulillah perjalanan waktu sampai hari ini alhamdulillah sudah mengalami pembaruan. Masa kecil saya memang asli anak orang kampung, anak desa yang mandi ke kali ya, sama tani, ibu bapak semuanya petani, semuanya ke kebun. Dia pada dasarnya gimana anak kampung seyogyanya begitu. Ya. Saya ku sekolah alhamdulillah 6 tahun, SD-nya alhamdulillah 6 tahun SD, gak tambah gak ngurang gitu. SMP 3 tahun sama 3 tahun. Ya kalau dibilang masa kecil, saya ini 90 derajat berubah visibility saya ketika saya mengecil dan sekarang. Saya itu dulu cita-citanya Bang Wasril kalau nggak jadi tentara, jadi pemain bola. Dua itu. Jadi saya itu kenal organisasi itu ya kuliah. Saya SD main bola, SMP main bola,
SMA apalagi udah dewasa gitu. Saya nggak kenal itu bahkan OSIS, saya nggak kenal bahkan itu pramuka dan lain sebagainya. Yang saya kenal ya memang tok main bola pulang, balik sekolah main bola, ya seperti anak desa pada seusianya. Nah mungkin garis seluruhnya ketika dibicara pengalaman itu saya mengakui bahwa memang 90 derajat saya berubah atau lain daripada ekspektasi saya. Namanya kehidupan kita hanya bisa merencanakan, kita hanya bisa berangan-angan dan bercita-cita, tapi kenyataan dan apa yang terjadi ke depannya itu hanya hal-hal milik Allah. Tapi apa yang saya lakukan pada hari ini dan dahulu itu merupakan suatu anugerah bagi hidup saya. Saya bersyukur apa yang saya dapatkan hari ini merupakan titah Allah Subhanahu wa taala supaya mungkin nanti ada jalan yang terbaik untuk saya di akan datang. Begitu Mas. Oke. Dan sekarang sudah apa ya? Gelar S2 yang dulunya itu S1-nya bukan SH ya. Dulu S1-nya gimana? S1-nya jurusan apa lagi? Saya saya dulu S1-nya itu kebetulan saya kuliah itu di Unjah Sarolangun karena kampung saya itu berdekatan sama Sarolangun. Saya itu di perbatasan Sumatera Selatan karena saya itu masuk Sumatera Selatan tapi cuma 1 jam, 2 jam bahkan dari Sarolangun. Saya dulu awalnya kuliah di Sarolangun itu Bang Wasril bukan kuliah, saya main bola. Saya main bola, frustrasi gak bisa masuk timnas juga begitu, nggak bisa misalnya masuk lepel. Akhirnya saya kebingungan. Ada salah satu saudara di Sarolangun itu, ya udah kalau memang nggak bisa, kamu kuliah aja kira-kira begitu. Ya saya mau kuliah tapi jurusannya olahraga kira begitu. Tapi menung saya beberapa bulan saya termenung, saya nggak ada aktivitas gitu kan, kehidupan saya semakin lama semakin begini, uang jajan pun nggak dikasih orang tua lagi, kita harus mencari nafkah sendiri kira-kira begitu. Sampai saya pernah merantau ke Pekanbaru 1 tahun karena saya habis sekolah itu nganggur 1 tahun, harus merantau mencari nafkah, baru saya pulang lagi, baru saya kuliah. Nah kuliah saya di Unja kampus Sarolangun itu memang saya lebih dominannya ini social civility sebenarnya Bang Mas. Saya tidak suka ngitung, bahkan saya tidak bisa menghafal rumus-rumus gitu. Tapi saya sukanya ya memang kalau diplomasi dan lain-lain sebagainya memang saya dari dulu saya sudah punya keahlian seperti itu kira memimpin teman di lapangan gitu kira-kira Bang Mas. Nah, saya memilih dari beberapa jurusan, saya milih ini manajemen pemerintahan bagi saya ini udah sedikit pas kira-kira ya bercita-cita jadi bupati lah kira-kira begitu, camat apalah kira-kira gitu dahulunya. Iya, iya. Ketika saya kuliah memang S1 saya itu diploma 4. Diploma 4 itu dalam aturannya setara jenjang S1 lah S1. gitu. Iya. Dengan jurusan manajemen pemerintahan dahulu itu berada di dalam Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial dan Politik, Sospol kalau dulunya. Iya. Tapi saya tamat itu Visipol saya tamatnya. Akhirnya saya karena saya itu diploma 4 sains, maka gelar saya itu SST Sarjana Sains Terapan. Kalau di persentis sarjana semua tahu Bang Mas, semua saya tahu kira begitu. Saya habis kuliah, saya kuliah S1 itu tamatnya 2015. Lumayan jauh lah saya dari 2015, 2019 saya kuliah lagi karena 2015 dan kebetulan saya di Sarolangun memang pasca masuk kuliah, mulai dari semester 1 saya sudah berkecimpung di organisasi kemahasiswaan, yaitu PMII, sampai saya diamanahkan menjadi nahkoda PMI Sarolangun 1 periode. Akhirnya itu saya ada jeda beberapa tahun saya ke Jambi. Pada saat itu belum kuliah, masih ikut ya aktivitas senior dan lain sebagainya selayaknya seorang aktivis. Selanjutnya juga ketika mau dicalonkan menjadi ketua PKC atau ketua PMI Provinsi Jambi, alhamdulillah saya didukung full oleh cabang-cabang yang ada di Provinsi Jambi. Dari 8 cabang saya memiliki suara full. Dari saat itulah saya merasakan saya harus kuliah. Saya harus meniti ke karir pendidikan saya lebih lanjut. Akhirnya saya kuliah. Nah di Jambi ini kan pada dasarnya saya itu dahulunya memang sudah mau kuliah Bang Wasril. Saya udah ke Jogja, saya udah ke Lampung dan ke Jakarta untuk melinierkan jurusan saya itu pemerintahan. Tetapi karena aktivitas dan aktivitas organisasi dan akhirnya saya diamanahkan menjadi anggota organisasi,
saya tidak bisa kuliah dengan sesuai dengan jenjang eksak yang saya pelajari. Tetapi memang kenapa saya lebih cenderungnya ke hukum dari S1-nya bukan hukum dari S1 hukum, saya ternyata di UNJ itu ada hukum pemerintahan yang bagi saya itu agak sinkronisasi dengan jurusan saya. Ketika dahulu saya bertanya ke almarhum Profesor Badir Nasution dulu. Saya bilang, Bang, gue bilang, saya ini bisa gak masuk hukum dan saya ini bilinier, Kak. Kamu itu linier, karena penjurusan kamu itu ada di bawah rumpun hukum. Karena kamu biasa di rumpun hukum, masih bisa kamu melaksanakan aktivitas kuliah S2-nya di hukum memang, tapi kamu tidak bisa menjadi advokat atau menjadi pengacara, tapi menjadi dosen, analisator, dan lain sebagainya masih bisa. Nah, daripada itulah akhirnya saya kuliah. Kuliah, alhamdulillah, dengan kerja-kerja organisasi, kerja-kerja kaderisasi dan akademisi, akhirnya alhamdulillah dengan dibantu para senior lain sebagainya yang memang selalu membimbing dan memberi support kepada saya untuk bisa menyelesaikan kegiatan itu kuliah tepat waktu. Akhirnya alhamdulillah saya selesai 2 tahun kuliah itu dan sesuai semestinya, dan alhamdulillah kemarin tanggal 29 Januari saya diwisudakan. Ya alhamdulillah mendapat gelar magister hukum yang mungkin selama ini tidak pernah saya bayangkan menjadi magister, kira-kira begitu, Pak. Oh iya, tadi kan ya sempat juga diceritakan dari waktu kecil udah kan dari desa dan mungkin tidak punya cita-cita, ternyata malah jadi magister nih. Mungkin bisa jadi motivasi ya bagi anak-anak muda ya yang pengen punya impian yang tinggi kan, harus bisa lebih semangat lah kalau kita pengen mengejar impian kita. Nah, ya jadi saya pertama kali kenal sama Hengki ini karena waktu dulu Hengki mengundang saya untuk ngisi pelatihan ya di kampusnya dulu ya, kampus Unja Saralangun dulu. Nah, di situ memang beliau begitu semangat, beliau antusias, pokoknya pengen melakukan apa saja untuk organisasi. Bahkan beliau juga pengen nulis buku. Nah, ini ingat nih ya, abang masih ingat nih ya. Kan waktu saya ke Selangor saya bawa buku saya itu kan. Wah, akhirnya si Engki ini termotivasi untuk bikin buku juga. Akhirnya kami sering berkonsultasi dan akhirnya si Hengki menerbitkan buku juga ya. Berhasil kemarin ya. Judul bukunya kemarin tuh ya? Apa kemarin judul buku? Buku Bunga Sampai itu manajemen motivasi. Wah, ya itu kan mantap tuh. Nah, itu menjadi salah satu personal branding Hengki juga pada waktu itu. Nah, ya, jadi ketika kita punya kemauan, insya Allah kita akan bisa menghasilkan sebuah karya, ya. Nah, Hengki, sekarang kan si Hengki kan masuk ke PMI ya. Mungkin bisa ceritakan nggak kenapa Hengki pada waktu itu merasa tertarik dengan PMI? Yang kita tahu juga PMI kan ada hubungannya dengan Nahdlatul Ulama. Nah, bisa diceritakan gimana? Ya, kalau pertama saya masuk PMI, memang pertama saya masuk kuliah itu yang sudah jeda 1 tahun kira-kira begitu, Bang. Jeda 1 tahun ya. Dari kita nggak sekolah, tamat sekolah, kita jeda 1 tahun masuk perkuliahan itu ya sedikit tabu lah bagi saya melihat ya anak-anak yang habis sekolah langsung kuliah masih energi kira-kira begitu. Sedangkan saya yang sudah 1 tahun tidak beraktivitas persekolahan, ya kalau bicara sedikit ngedon pasti itu psikologi seorang manusia kira-kira begitu. Ya. Nah kalau dibicara kenapa harus memilih PMI, dulu saya tuh gak kenal organisasi, saya gak kenal organisasi. Ya yang saya tahu itu saya sampaikan tadi, ya saya main bola kira-kira begitu. Tapi ketika melihat fenomena di kampus Sarlangun dulu memang yang dominan itu PMI pada zaman itu. Ya. Dominannya PMI, ya panitia-panitia ospek dan lain sebagainya itu dominannya PMI. Akhirnya kita dipengaruhi oleh teman-teman. Ya salah satu nih yang menjadi latar pokoknya itu adalah saudara saya yang memang yang awalnya mengenali saya ke kampus itu, Pak. Itu yang mengajak saya masuk PMI. Ya ajakan enggak, tapi dia memberi arahan ini kalau masuk organisasi ini gitu. Ya saya masuk gak tahu itu apa PMI. Tapi yang saya paling penting karena dulu saya pernah itu ada kejadian lucu, Bang. Ketika ditanya satu-satu, apa alasan kalian masuk PMI? Saya pusing. Alasan masuk PMI apa ya kira gitu. Jadi saya spontan. Saya masuk PMI mau jadi presiden. Wah. Itu aja. Saya masuk PMI mau jadi presiden. Semua orang ketawa.
semua ketawa itu entah ngeledekin, entah apa nggak tahu. Pokoknya semua orang ketawa. Saya masuk PMI, mau jadi presiden kira-kira begitu. Nah akhirnya ketika beberapa tahun saya masuk PMI, berkaderisasi, mengkaji dan membaca buku tentang PMI dan filsafat-filsafat kiri lah kira itu yang khas dengan aktivis pada zaman itu. Ya saya coba baca buku Aristoteles dari filsafatnya, apa namanya Fidel Castro, Che Guevara dari buku gerakannya, termasuk Tan Malaka dari Yahya, kira begitu. Akhirnya saya menemukan, oh mungkin di sini saya bisa mencari kejati dirian saya di organisasi dan sebagainya. Akhirnya begitu, saya telaahi, ternyata saya menyadari bahwa organisasi adalah bagian penting daripada Nahdlatul Ulama yang memang Mulai. Ya. Nah, akhirnya ketika berjalan berorganisasi, saya ulangi, saya mencoba untuk membaca buku-buku ya tentang perjuangan, salah satunya mungkin buku Aristoteles dari segi filsafatnya, buku gerakan seperti Che Guevara, Fidel Castro, dan lain sebagainya, ya buku dari gerakan merevolusinya termasuklah buku Bung Karno. Dari buku Tan Malakah juga saya mengkaji tentang bagaimana gerilya pertahanan kenegaraan, dan banyak lagi buku-buku di orang-orang yang saya anggap penting saya pelajari supaya memang bisa menjadi nutrisi bagi saya, pengetahuan saya untuk bisa mengakumulasikan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan dalam berorganisasi. Hmm. Dan menurut Hengki, PMI Nah, itu bisa apa ya, so, memecahkan masalah apa sehingga Hengki mau masuk ke PMI pada waktu itu? Apa masalah yang mereka ingin pecahkan atau fokus mereka itu apa? saya pada Ya, silakan. saya pada saat mengenal PMI, Bang, saya belum tahu sebenarnya PMI itu ngapain kira-kira begitu. Tapi karena sudah memang masuk dan berorganisasi gitu kan, yang namanya kita digambleng 2 hari 2 malam pasti jengkel lah kira-kira, tidur gitu kan, ngapain masuk organisasi kira-kira begitu. Nah, tetapi ketika ketika beberapa bulan saya mempelajari, ya saya ketemu bahwa hasratnya PMI ini merupakan organisasi kemahasiswaan yang bergerak kira di bidang gerakan kira-kira begitu. Nah, ya salah satunya dengan teori-teori aksi, teori-teori perlawanan gitu kan, teori-teori revolusi. Ya mungkin dari sini saya, widih, benar ini membela yang benar kira-kira begitu, membela kaum miskin, membela kaum yang tertindas. Akhirnya saya mencoba untuk mencoba untuk mempelajari apa yang saya sebutkan tadi, membaca buku dan lain sebagainya. Pada saat itu level kepemimpinan saya belum terbentuk, tapi saya itu jatuh cinta dengan orator itu. Saya itu jatuh cinta dengan narasi-narasi orasi gitu itu, Bang. Itu maksudnya. Iya, iya. Akhirnya apa? Akhirnya saya jatuh cinta dengan narasi-narasi orator itu. Ya kalau lagi melaksanakan diskusi maupun di kelas maupun di organisasi, ya saya orang paling vokal deh. Kalau saya nggak ngomong itu gimana rasanya kira-kira. Mulai dari begitulah, mulai dari narasi-narasi itulah terbentuk hal-hal yang saya rasakan. Ya barulah saya mengenal bahwa nutrisi PMI ini mulai muncul tahun sekian. Akhirnya ketika kita mempelajari tentang ke-PMI dan sebagainya, barulah saya mengetahui karena saya ini bukan santri, bukan degak menambah santren, barulah saya melihat, oh ternyata PMI ini lahir dari rahimnya, ini orang bilang Nahdlatul Ulama. Nah, Nahdlatul Ulama bagi saya itu ya saya cuma tahu dengan tradisi tradisional, iya. Kata rasanya seperti salawatan, zikiran, 7 hari, 40 hari, kira begitu. Hal lain sebagai bagaimana terlahirnya Nahdlatul Ulama, diciptakan Nahdlatul Ulama saya nggak ngerti. Tapi ketika itu masuk kepada tradisi perkampungan kira-kira begitu, perkampungan saya, udah ini ngalir aja, langsung klop kira-kira begitu. Di samping hal-hal yang lain, memang baru kita merasakan bahwa organisasi itu ini penting. Ya, mungkin
yang saya ketahui tentang PMI, ya semua narasi-narasi gerakan begitu, narasi-narasi perlawanan. Ya ke depan jalan waktu ya tadi ketua cabang, jadi ketua pengurus cabang, ketua cabang akhirnya di provinsi, ya baru kita seyogyanya PMI ini seperti ini, yang memang gerakannya itu berbasis agama, berbasis mahasiswa, berbasis Islam, dan berbasis Indonesia. Akhirnya diakumulasikan menjadi satu gerakan, ya nikmatin aja apa yang saya rasakan pada hari ini gitu, Mas. Oke, oke, oke. Nah, ini kita sudah mulai masuk ke agak mendalam ke NU ya. Nah, kita tahu ya, NU itu kan kan Ya, Abang bilang NU itu kan sudah lahir bahkan sebelum Indonesia lahir kan, Engki ya. Eh tahun iya, iya. tahun 45 Indonesia lahir kan, sementara NU itu sudah jauh sebelumnya. Tentu kalau kita baca Ya, literatur, NU kan memang kebanyakan juga bergerak itu kan karena pemudanya. Nah, ya karena pemuda-pemuda di zaman dulu yang ya, berkumpul ya. di dalam naungan NU, mereka bergerak sehingga bisa menghasilkan sebuah perubahan yang luar biasa, bisa menggerakkan di masa-masa awal-awal perjuangan dulu gitu kan. Nah, tapi kan anak-anak muda kan banyak yang belum tahu, Engki, sejarah NU. Mungkin bisa nggak Engki menceritakan salah satu kisah yang itu bisa menjadi penarik orang untuk mau gabung di NU barangkali. Silakan, Engki. Jadi memang NU ini bagi saya lah, bagi saya seperti saya mungkin yang tidak mengenyam bangku pesantren, pondok pesantren kira gitu, terasa asing lah ketika menyebut tradisi NU kira gitu. Tapi sebenarnya Bang Masyid, ketika dia lahir dari pondok-pondok pesantren, apapun itu pondok pesantrennya, maupun itu salafi dan lain sebagainya, sebenarnya sedikit ketika dia keluar dari pesantren, ketika disebut Nahdlatul Ulama, pasti mereka tahu. Ya. Nah, ketika ditarik garisnya ke orang yang awam seperti saya, memang memerlukan waktu untuk bisa beradaptasi, bahkan bisa jatuh cinta dengan Nahdlatul Ulama lah. Tapi di luar kalangan mahasiswa kan ada gerakan pemuda Ansor yang memang bergeraknya itu di leading sektor masyarakat garis bawah. Hmm. Masyarakat garis bawah yang memang tercipta dari gerakan-gerakan sosial, gerakan masyarakat di bawah yang memang menyentuh garis 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 terendah dari masyarakat, itu namanya gerakan pemuda Ansor yang memang tidak terpaut dengan dengan narasi pendidikan dan lain sebagainya. Oh iya. Nah, kalau ditarik dengan ketika ber-PMI, apa sih yang menjadi model stick dalam organisasi Nahdlatul Ulama? Ya, kalau saya ketika merasakan masuk Nahdlatul Ulama, memang kolaborasi tentang narasi kemasyarakatan, narasi ke Indonesia dan keislaman itu bagi saya yang pernah merasakan dididik di Nahdlatul Ulama melalui PMI, ya ini kesatuan teori dan kesatuan ilmu yang memang sudah klop, dan ini bagi saya tidak ada tawar menawar bagaimana menjaga keutuhan negara ini. Ya. Nah, bukan arti kali teman-teman lain di luar NU itu tidak cinta tanah air, tetapi bagi kami ketika membuat narasi Nahdlatul Ulama itu menjaga NKRI, paling tidak kami sudah berikhtiar, NU sudah berikhtiar dari terciptanya sampai kapanpun nantinya, NU tercipta untuk bagaimana mensolidkan atau untuk menjaga, awalnya mungkin menjaga agama, menjaga nama agama dan Islam dan lain sebagainya mungkin, tapi ketika merujuk ke ketika terbentuknya negara, maka tujuan organisasi Nahdlatul Ulama itu sudah mengikat dan mengakar kepada bagaimana menjaga keutuhan negara ini. Ya. Nah, narasi-narasi inilah bagi kita yang memang perlu terus kita kembangkan di tengah masyarakat, bahwa apapun corak kita, apapun agama kita, apapun suku, bahasa, dan ras kita, tentu ketika kita sudah menggiring dengan narasi negara, menggiring dengan narasi Indonesia, maka patutlah kita menjadi lokomotif atau menjadi siapapun kita, itu bukan di Nahdlatul Ulama dan sebagainya, menjaga bagaimana NKRI ini tetap abadi, negara kesatuan Indonesia tetap utuh, bagaimana apa yang menjadi cita-cita kemerdekaan kita. Ya Hmm. kita berdoa satu saat nanti akan menjadi kewujudan, akan menjadi kenyataan, meskipun mungkin bukan pada zaman kita sekarang ini atau 10 tahun yang akan datang, tapi kita berikhtiar 20 atau 100 tahun yang akan datang, memang negara kita ini negara yang memang diharapkan oleh banyak orang. Nah, kepentingan-kepentingan itulah mungkin yang bisa di background dengan
NU, kepentingan NU untuk negara ini, bagi saya ber-NU itu tidak lain dan tidak bukan bagaimana menjaga tradisi, menjaga agama, menjaga solidaritas, menjaga uhwah Islamiyah, uhwah agama kita dan lain sebagainya, supaya kita memang memiliki kewarisan, memiliki narasi untuk hidup bersama, hidup berdampingan, bagaimana yang sudah diajarkan oleh ya para leluhur kita, tentu para rasul yang tidak menzolimi kaum apapun. Ketika ini adalah narasi untuk bersama, narasi ini yang terus kita jaga untuk bagaimana menciptakan konsoliditas di bangsa dan negara ini. Narasi NU itulah mungkin yang bagi saya, ketika saya tahu itu NU, saya jatuh cinta banget sama NU ketika melihat narasi yang diperjuangkan NU dengan narasi-narasi solidaritas, narasi nasionalisme dan kebangsaan negaraan yang dibalut dengan mungkin kepercayaan agama dan sebagainya. Itu maksud. Betul. Abang sepakat dengan apa yang Hengki bilang. Jadi memang kita apa ya, berusaha untuk menyatukan itu kan. Kalau kita terpecah, kita akan sulit untuk bergerak gitu kan. Sebenarnya mungkin semua cabang organisasi yang ada di Indonesia itu kan sebenarnya baik semua, hanya saja beda dalam hal sudut pandang saja itu kan. Yang dilihat itu satu itu. Nah, mungkin barangkali butuh momentum lah sehingga bisa satu lagi gitu kan. Harapannya itu di masa mendatang. Betul kata Engki. Mungkin bukan di masa kita, tapi mungkin di masa yang lain. Nah, tapi kita tetap Abang mesti melihat medsosnya Hengki. Sering kali Abang lihat sering berkolaborasi dengan apa organisasi mahasiswa yang lain. Itu bagus. Abang sangat mendukung itu gitu kan. Karena ya janganlah kita terpecah gitu kan. Padahal dulu ya para tokoh-tokoh NU dulu juga tokoh-tokoh dari organisasi yang lain itu juga bersatu untuk bisa menangkan apa Indonesia itu kan. Tentu di masa yang akan datang itu sangat dibutuhkan momentumnya seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke Pemuda Jambi nih. Nah, Hengki kan eh, ketua PMI yang kawasan Jambi. Kalau Abang sebut Pemuda Jambi, apa sih yang Hengki bayangkan? Dari sisi tantangannya, dari segi permasalahannya, dan yang mereka butuhkan tuh apa? Nah, mungkin tiga hal itu apa yang Hengki ingin sampaikan? Ya, kalau berbicara kolaboratif dengan teman-teman OKP kemahasiswaan yang ada, khususnya yang ada di Provinsi Jambi, bagi saya itu suatu kewajiban bagi setiap orang, bagi setiap organisasi untuk mempererat silaturahmi, karena kita berkeyakinan kita punya narasi sama, bagaimana bisa menjalin komunikasi solidaritas antar lembaga organisasi. Bagi saya sendiri itu pribadi itu penting, harus kita rajut bersama. Jangan persoalan kehidupan ini atau jangan persoalan kehidupan di Jambi ini muluk-muluk terus harus digiring dengan persoalan nepotisme organisasi. Itu tidak penting bagi narasi-narasi pemuda yang akan datang. Ya. Jambi memang kita ketahui Jambi merupakan provinsi yang tidak kecil, memiliki 9 kabupaten dan 2 kota madya. Ya, ini memang luas, jangkauan luas, wilayah luas, penduduknya banyak, dan saya bisa berpendapat bahwa Jambi ini miniaturnya Indonesia dan negara. Bukan Jambi ingin melakukan gerakan untuk jadi negara, bukan. Maksudnya Jambi ini merupakan miniatur negara Indonesia dan negara. Karena saya melihat semua elemen penting yang di Jambi ini ada. Mohon maaf ya Bung Asril, ada suatu daerah yang tidak boleh ras ini masuk kayak gitu. Kepercayaan tidak boleh masuk kayak gitu. Asal tidak boleh masuk seperti ya, mungkin dengan ada istiadat yang sudah berlaku zaman lama, mungkin dengan ada kebijakan atau kesepakatan yang memang sudah diatur pada leluhur mereka, kita tidak menutupi hal seperti itu. Nah, Jambi semuanya ada. Semua ras, semua suku, ada semua di Jambi. Bagi saya, kesempatan di Jambi ini untuk melakukan pembenahan di Jambi ini itu terbuka lebar. Nah, memang pemuda yang memang hari ini kita di Jambi ini terus untuk menggiring narasi-narasi ya dari OKP, dari narasi kemahasiswaan, tentunya sebagai elemen penting juga memberikan support kepada pemerintah, baik itu dengan narasi gerakan, baik itu dengan narasi media sosial dan sebagainya. Tapi bagi kami itu adalah suatu bentuk
kemauan kami atau bentuk responsibility kami terhadap apa yang menjadi kebijakan pemerintah ketika tidak selaras dengan apa yang menjadi visi negara, visi pemerintah, tentu kami selaku orang yang memiliki kapasitas untuk melakukan responsibility terhadap itu, bagi kami itu adalah hal yang harus wajar kami lakukan. Ya. Kalau bicara apa sih yang harus dilakukan oleh teman-teman muda di Provinsi Jambi, memang harus kita gerak bersama, karena kita di Provinsi Jambi dengan angka-angka terakhir ini, kenakalan remaja, tawuran, atau ya ada namanya, kita sangat perhatiin ada geng motor, tapi itu rata-rata umurnya 25 tahun ke bawah, bahkan 30 tahun ke bawah. Jadi kita tidak tahu motifnya, apakah ini semacam apa, semacam acting, bukan acting, semacam apa ya, semacam video yang diskandariokan untuk melakukan hal yang lain, nggak tahu, tapi kami sangat perhatiin dengan adanya apa kejadian-kejadian seperti itu ya. Beberapa hari akhir ini kita ketahui terjadi ada kegiatan-kegiatan yang merugikan masyarakat, itu rata-rata dilakukan oleh anak-anak muda di Provinsi Jambi. Ya, kalau bicara bicara dengan narasi pemuda intelektual atau akademisi di angkatan kami lah, di angkatan OKAPI dan sebagainya, apapun itu KP apa organisasinya, perlu juga narasi ke depannya bagaimana menciptakan kondusivitas negara Jambi, bagaimana bisa mendorong pemerintah, karena kita tahu pemerintah hari ini baru berjalan 1 tahun, akhirnya 1 tahun berjalan dengan kepemimpinan gubernur yang baru. Kita meyakini, kita menyadari apa yang menjadi keinginan gubernur atau pimpinan kita merupakan suatu perwujudan dari apa yang menjadi visi mereka, tapi penting juga bagi kita untuk selalu memberi support atau memberi narasi-narasi kebijakan kepada mereka, supaya apa yang menjadi pembentuk kebijakan itu tidak menyimpang apa yang menjadi kewenangan atau kewajiban seorang pemerintah di Provinsi Jambi. Oke, berarti peran kita adalah terlibat ya, baik itu dari sisi pengawasan ataupun kita, apalagi kalau kita masih bergabung di organisasi mahasiswa, kita turut serta mendiskusikan nih kira-kira apa nih bagusnya saran untuk pemerintah, ataupun mungkin ada kritik yang bisa kita sampaikan. Tapi memang kritik dengan santun ya, kritik dengan ala-ala mahasiswa yang intelek harusnya. Kalau Hengki melihat pemuda tuh butuh apa gitu? Apa sih yang dibutuhkan sama anak muda zaman sekarang? Ya, kalau sekarang memang anak-anak muda sekarang ini agak ada perbedaan juga. Seperti kami, ya teman-teman OKP lah, teman-teman OKP atau organisasi kemahasiswaan yang memang rutin melakukan kajian, rutin melakukan diskusi-diskusi tentang perkembangan ilmu pengetahuan, mungkin tentang narasi gerakan, itu beda dengan teman-teman pemuda-pemuda kita yang tidak mengenyam organisasi atau tidak pernah berkecimpung organisasi. Ya, betul. Nah, ini beda. Kenapa saya bilang kan beda seperti itu? Saya bukan menilai bahwa teman-teman yang tidak ikut organisasi suka apatis terhadap kepentingan negara, tidak. Tapi dia memiliki kebiasaan yang berbeda dengan kita, yang mungkin kita ini anak-anak PMI atau teman-teman OKP yang lain, kita itu nongkrong di tempat yang harga kopi 20.000, 25.000 itu kita mikir kan gitu. Mendingan kita nongkrong di pinggir jalan yang harga kopi 8.000, 10.000 bisa sampai subuh, sampai pagi kira begitu, dibanding daripada kita duduk di kafe yang high class kira begitu. Nah, ini ada perbedaan narasi pemikiran. Nah, narasi pemikiran, kenapa saya bilang bikin narasi kan? Kami mungkin membutuhkan ruang-ruang tempat narasi diskusi, tempat-tempat mengeluarkan pendapat pemikiran kami dengan narasi-narasi kemahasiswaan dan kebijakan pemerintah lain sebagainya, ataupun dengan ruang lingkup pelatihan pendidikan mengasah intelektual dan kemampuan berpikir, narasi kiri maupun narasi kanan, mereka gitu Bang. Beda dengan teman-teman yang memang tidak mengecam pendidikan ini, atau teman-teman yang konsensus pada entrepreneur, pada skill olahraga dan sebagainya. Sebenarnya beda kebutuhannya. Kami mungkin lebih diberi ruang bebas, diberi tempat untuk bagaimana bisa berakses dengan semua pihak itu terlebih mudah, bagaimana bisa melakukan kolaborasi dengan pemerintah itu lebih mudah, kira-kira begitu, bagaimana melakukan kegiatan organisasi itu lebih dipermudah, bahkan
diberi domain yang memang harus kami kuasai, harus kami lakukan. Beda dengan teman-teman yang memang melakukan accessibility kehidupan sehari-harinya itu dengan dengan anak-anak yang memang seusia mereka, seaktivitas mereka. Karena bagi saya tidak semua orang berorganisasi ini bisa mengimbangi aktivitas yang kami lakukan, Bung Asril. Ya, betul. Kami itu mungkin sekarang ya dikatakan malam kita membahas B, membahas C, besoknya kita lagi lakukan itu lagi, meneliti ini, buat kebijakan, buat tulisan, dinarasikan dengan media, kita begitu. Dan kita melakukan sumbangsi dan melakukan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat garis bawah, di mana orang yang tidak makan, di mana orang yang tidak sekolah, kira begitu. Iya. Apa yang menjadi landasan ketika orang tidak makan, kenapa, orang tidak sekolah, kenapa. Kami lebih konsentrasi begitu. Nah, teman-teman lain, pemuda-pemuda lain mungkin tidak sedikit bergeser sedikit lah dengan aktivitas seperti itu. Iya. Nah, kedua kepentingan kolaboratif ini memang ke depan itu ini menjadi kebutuhan kita anak muda. Apapun keinginannya, apapun aktivitasnya, tapi semata-mata ini menjadi kolaborasi penting, menjadi tujuan besar penting ketika ini disatukan dengan narasi hal-hal kebutuhan mahasiswa, kebutuhan pemuda. Tentunya ini menjadi suatu keberagaman, menjadi satu kekuatan bagi Provinsi Jambi lah yang pada saat ini terus mendorong apa menjadi langkah-langkah itu. Tinggal lagi bagaimana pemerintah sebagai pemangku kebijakan mendesain kebijakan itu supaya bisa menyentuh leading sector pemuda-pemuda dari semua aktivitas, dari semua golongan, dari semua narasi dibangun supaya tidak melakukan miskolaborasi antara mereka ini dianggap tidak sejalan atau tidak sekepentingan untuk Provinsi Jambi. Wah, keren. Mantap. Sepakat, Abang. Satu pemikiran. Karena emang kita tuh anak muda tuh mungkin tidak punya tempat untuk berdiskusi, kan. Nah, Abang salah satu bikin podcast seperti ini, Abang tuh pengen nanti kan bakal Abang undang OKP yang lain ya. Sehingga mereka bisa menyampaikan nih diskusi tentang apa sih yang mereka kerjakan tuh apa, yang sedang mereka usahakan apa. Karena nggak semua orang tahu tentang pergerakan gitu. Betul kata yang kita tadi, ada yang fokusnya olahraga, ada yang fokusnya entrepreneur. Tapi sebenarnya kalau pergerakan ini kan dampaknya itu nggak bisa kita rasakan sekarang, ya. Mungkin di masa mendatang. Apalagi ya yang dilakukan sama anak-anak mahasiswa yang ikut organisasi itu kan yang dipikirkan misalnya contoh aja batu bara kemarin kan. Anak-anak pergerakan yang mahasiswa seperti ini yang dipikirnya itu gimana solusinya nih batu bara nih, apa yang kita lakukan. Nah, mungkin mereka belum punya ruang ya, belum punya tempat untuk ya jembatannya nggak ada. Mungkin sudah ada tapi sedikit. Nah, mungkin di masa mendatang kayaknya era-era anak muda bakal bisa menghadirkan ibaratnya sebagai menjembatani lah antara keinginan anak muda yang khususnya yang memikirkan hal ini ya, termasuk itu organisasi pergerakan dengan pemerintahan sehingga betul kata Sengki bisa memberikan dampak yang besar bagi kemajuan Provinsi Jambi. Oke, mantap. Abang sepakat sekali. Nah, sekarang ini lagi ya nah, kalau tentang tantangan masa depan tantangan anak muda masa mendatang apa Kalau tantangan masa depan tentunya setiap dekade, setiap zaman pasti akan berubah. Ya kalau mengkaji memposisikan saya pada hari ini sebagai anak muda yang akan memiliki tantangan ke depan itu apa? Ya memang pada hari ini tantangan yang memang sangat besar harus dihadapi kita itu digitalisasi atau impact yang ada di sekeliling kita ini. Jujur kita harus akui itu Bang Masril. Banget. Bagaimanapun siapapun orangnya, sepintar apapun dia, mau profesor maupun doktor, apalagi kita yang hanya magister, kita mengakui bahwa tantangan ke depan ini adalah impact dan teknologi dan digitalisasi. Itu harus kita akui. Ya. Kenapa itu menjadi narasi yang harus kita skenario-kan ke depannya, bagaimana kita menanggapi atau bagaimana kita bisa melaksanakan aktivitas kehidupan sejajar dengan terjadinya mungkin revolusi digitalisasi lah kira-kira begitu yang tidak ada pada dasarnya di revolusi menjadi suatu narasi yang harus kita ke depannya harus kita hadapi.
Ya, dari samping itu, ketika mengetahui bahwa itu ada narasi tantangan kita, kita harus tetap menjadi orang yang melek digitalisasi, melek teknologi. Ya zaman sekarang mungkin pemuda lah, mungkin pemuda bisa kayak saya akumulasi mungkin hampir 90% sudah menggunakan teknologi atau menggunakan digitalisasi lah, menggunakan gadget, handphone dan lain sebagainya. Ya bisa katakan kita tidur, barang terakhir kita lihat itu gadget, bangun tidur, barang pertama kita lihat itulah gadget. Itu kalau berpersoalan apa yang harus kita hadapi ke depannya, narasi digitalisasi itu penting juga kita lakukan. Apalagi sekarang ini orang-orang yang selangkah di depan kita itu sudah merancang, namanya kalau Bang Wasril mungkin sudah tahu, namanya itu merancang metaverse yang mungkin nanti ada dunia maya atau namanya e-money, dompet apa online kira begitu. Nah, saya berkeyakinan kalau anak muda tidak melek akan seperti itu, ya sama aja kita seperti sekarang ini ketika orang sudah pakai 4G, kita masih menggunakan HP telolet kira-kira begitu. Nah, suatu saat ke depan seperti itu, maka penting juga kita mempelajari apa itu metaverse, apa itu dunia maya yang bersifat digitalisasi, penting juga bagi kita untuk pelajari itu. Nah, di samping itu juga, Bang Wasril, di samping digitalisasi, memang tantangan kita ke depannya ini bagaimana kita menangkal paham-paham derealisasi nasionalisme terhadap negara. Itu penting juga. Ya. Karena saya ingat pepatah, orang mengatakan pepatah tentara lah, saya lupa namanya itu dulu, ketika ingin menghancurkan suatu negara itu tidak harus menggunakan biaya banyak, tidak harus mengebom atau melakukan pembunuhan banyak, maka rusaklah cara berpikir anak-anak mudanya. Nah, berarti apa? Saya ambil garis besarnya, kalau anak mudanya hari ini sudah dirusak dengan pemikiran-pemikiran yang tidak nasionalisme, pemikiran-pemikiran yang acuh tidak acuh terhadap siapa yang di sekeliling dia, pemikiran-pemikiran yang liberalnya dalam kata kutip tidak tahu menahu apa yang terjadi terhadap orang lain, yang penting saya lurus, yang penting saya terjadi dan saya sampai, itu demokrasi narasi itu tentu menjadi ancaman juga bagi kita, Bang Nasril. Ya kita bayangin misalnya anak muda yang tidak peka terhadap berapa harga cabai, berapa harga minyak goreng kira-kira begitu, atau berapa harga sawit yang petani sawit. Nah, perlu juga begitu. Juga mungkin anak-anak muda yang tidak memahami bahwa negara kita ini dibentuk dari kesepakatan orang banyak yang memang mencetuskan adanya Pancasila, ada undang-undang, ada Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini penting juga bagi kita. Atau juga anak-anak muda yang harus memahami agama itu dengan bukan narasi saya yang benar, mereka yang salah. Tapi ketika belajar agama itu narasi ketuhanan, narasi-narasi kesepakatan bahwa Tuhan itu memiliki satu kesatuan yang pasti, semua orang bertuhan dengan narasi beda-beda, tapi kita beryakin dengan agama kita bahwa memang kita diciptakan untuk menjadi hamba yang taat terhadap apa yang kita yakini, tapi kita tidak bisa mengusik kepercayaan orang yang tidak sepaham dengan kita. Nah, narasi-narasi atau ilmu, pemahaman-pemahaman ini terus menjadi penting juga bagi kita semua, atau bagi kebijakan untuk menjadi pilihan utama disampaikan kepada anak-anak muda. Karena kalau ini tidak disalurkan, Bang Wasril, ke dalam berbangsa dan bernegara. Ya, karena jika tidak disalurkan gimana? Terputus sih. Kalau dan bernegara ini. Ya, okay. Tadi kalau tidak disalurkan. Ya, kalau tidak disalurkan apa tadi? Terputus tadi. Kalau tidak disalurkan narasi-narasi kebangsaan ini kepada anak muda, bahwa suatu saat nanti itu saya takut terlahirnya anak-anak muda yang apatis terhadap keutuhan negara ini. Ya. Kenapa saya bilang keutuhan negara ini menjadi pokok penting bagi kita bersamanya itu, saya tidak ingin negara Indonesia ini seperti Suriah, seperti Irak, Afghanistan, kira-kira begitu, yang satu keyakinan, satu budaya, satu adat istiadat, tapi tidak punya harmonisasi
dalam berbangsa dan bernegara, tidak memiliki narasi kebersamaan, narasi kesenangungan, kesenasiban. Ini yang saya takuti. Nah, perlu tantangan-tantangan ini selalu kita sampaikan kepada anak muda, di samping dia mungkin bermain gadget, di samping dia bermain game online, mungkin di samping dia mengolah kulit bunar dan mengolah hal-hal yang lain, tapi perlu juga kita menyampaikan bahwa dia ada kepentingan yang besar yang harus kita lakukan di negara ini, bagaimana kita menjaga keutuhan negara Republik Indonesia ini. Itu juga penting untuk kita sampaikan, jangan sampai ketika dia asik bermain dengan dunia dia terlena, bahkan dia tidak tahu ada narasi besar yang harus dijaga oleh anak muda untuk tetap menjadi kesulitan berbangsa dan bernegara, apapun itu kepercayaannya, apa itu asal-usulnya, bahkan apapun itu organisasinya, apapun itu kampusnya, yang penting kita bisa melakukan sinkronisasi, kolaborasi dengan hal-hal yang lain untuk bisa menjaga kesatuan negara Republik Indonesia ini sampai kapanpun. Luar biasa, orasinya mantap ya. Abang sepakat semua yang disampaikan sama Hengki. Pertama digitalisasi, karena memang kita sudah tahu bagaimana eranya begitu berkembang, begitu pesat ya. Kalau kita tidak beradaptasi, kita akan tinggal, bahkan kita tidak bakal dibutuhkan. Sepakat. Terus yang kedua tentang akan munculnya generasi yang apatis ya, Hengki ya, apatis, nggak bakal nggak peduli dengan kondisi negara. Yang penting saya bisa, itu sangat mengkhawatirkan sekali. Dan juga tentang kenegaraan ya, kita kan tahu juga kalau kita baca sejarah Islam itu kan ketika Nabi Muhammad berpindah hijrah ke Madinah kan ada namanya Piagam Madinah ya, Piagam Madinah di mana di situ kan orang Yahudi, Nasrani, kaum muslimin mereka bersatu bersama dalam rangka membela Madinah gitu kan. Jadi mereka tidak ada pertarungan antar negara ya. Jadi mereka sama-sama membangun daerahnya. Nah, itu adalah narasi yang perlu kita sebarkan kepada anak muda agar mereka itu sadar dan mau turut serta dalam rangka memastikan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, mungkin sudah jauh nih. Mungkin terakhir Hengki rencananya habis S3 habis S3 habis S2 mau ngapain nih? Dan rencananya pengen jadi apa sebenarnya Hengki nih? Ya, saya pertama mungkin merasa bersyukur lah sebagai anak kampung, anak tani ya, bisa menyelesaikan pasca sarjana pada saat ini ya, yang mungkin masa kecil saya tidak pernah memikirkan apa yang saya rasakan pada hari ini. Tentu juga terima kasih kepada semua orang yang bisa beri doa support maupun materi dan non materi kepada saya, sehingga akhirnya saya bisa melaksanakan atau menyelesaikan kuliah ini dengan predikat sangat memuaskan kayak gitu Bang Masril, meskipun mantap. Ya. Saya punya harapan ke depan itu Bang Masril, ketika saya pasca sarjana ini, saya jujur maksud saya itu sudah mengancang-ancang mau melanjutkan perkuliahan di S3, tapi ini kan atas izin Allah kita hanya bisa merencanakan gitu Bang Masril. Saya udah berjalan ke Universitas Indonesia di Jakarta, saya udah berjalan ke UIN Jakarta, saya udah berjalan ke kampus-kampus yang kategorinya itu dianggap bagus lah kira-kira di Jakarta. Saya udah berangan seperti itu, tapi selagi-lagi Tuhan yang merencanakan, dan Tuhan yang kita bisa merencanakan, Tuhan yang bisa menciptakan itu. Di samping itu juga skala prioritas saya ini banyak orang yang bertanya kepada saya, Bang Mas, Hengki gak masuk politik. Itu saya sedikit cerita, Hengki gak masuk politik. Saya bilang, saya ini teori mana politik ini saya tidak tahu. Saya tahu semua, kira-kira begitu. Tapi saya ini belum punya harapan dan belum punya keberanian untuk terjun ke dunia politik. Karena bagi saya politik itu bukan ajang-ajang untuk uji coba, kira-kira begitu Mas. Akhirnya saya memilih jalan tengah untuk menjadi akademisi ke depannya kayak gitu. Ketika ada kebijakan pemerintah melalui format hukum tata negara atau format kebijakan melalui kebijakan-kebijakan yang bersifat de jure kehukuman, mungkin saya bisa memiliki kapasitas untuk mengkaji kembali ada undang-undang yang tidak relevan dengan kebijakan, ada undang-undang yang tidak selaras dengan cita-cita negara, mungkin ada peraturan pemerintah yang sedikit menyimpang dari narasi-narasi aturan yang sebenarnya. Saya lebih tertarik kepada
untuk mengkolaborasikan apa-apa yang menjadi aturan hukum di negara ini, meskipun saya ini konsentrasinya hukum tata negara, bukan mengkaji atau mendeteksi bahwa hukum pidana, hukum pidata itu bukan domain bagi saya. Tapi bagi saya, ketika saya mendapat gelar sarjana magister hukum ini, ya saya harus berhati-hati, saya harus baca buku kembali, saya harus banyak belajar kepada pakarnya, bahwa mengkaji hukum itu bukan sesimpel apa yang kita lihat, membunuh harus ditangkap, atau korupsi harus dihukum mati, kira begitu, mengebom harus dihukum mati. Ada narasi-narasi keadilan hukum, kepastian hukum, yang harus memang saya pelajari ke depannya, supaya apa yang menjadi harapan kita bersama, terciptanya keadilan hukum itu karena semua orang itu sama di mata hukum, tidak ada hukum tumpul ke bawah atau tumpul ke atas atau tajam ke atas, tapi yang penting narasi hukum itu perlu kita garis bawahi, yang harus kita dorong bersama. Harapan kita kalau ditanya apa yang menjadi kedepannya, mungkin saya lebih konsentrasi kepada narasi-narasi akademisi, kira-kira begitu Mas, meskipun nanti mungkin tidak diejawatakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi doktor, gelar doktor, tapi mungkin ada ruang-ruang lain yang memang saya isi dengan narasi-narasi akademisi, dengan narasi ilmu pengetahuan, yang pada saat ini saya calling down apa itu narasi politik, tapi saya belajar apa itu politik, itu Mas. Oke, ingin menjadi akademisi yang barangkali akan sering muncul di media ketika terjadi pemilu atau mungkin ada sengketa dan sebagainya. Insya Allah, ya, apalagi Hengki kan juga update nih tentang dunia digital, tentang media. Ya, bisa jadi apa yang Hengki sampaikan itu sangat memiliki dampak yang besar bagi pemangku kebijakan atau hal lainnya. Baik, luar biasa. Mungkin sebelum kita tutup, bisa memberikan closing statement-nya kepada anak-anak muda. Silakan, Ki. Oke, tentunya saya ucapkan terima kasih kepada Bang Osri Tanjung sudah memberi kesempatan untuk berbicara di YouTube-nya, yang hari ini saya lihat sudah 10.000 subscriber, luar biasa. Emang anak ini emang salah satu YouTuber terkenal lah di YouTube itu. Karena ini ada narasi momentum, ini narasi momentum, bukan pasca saya menjadi magister, bukan ya Bang. Ini narasi momentum bagaimana kita memperingati Harla NU ya. memperingati ulang tahunnya Harla NU ke-96. Visi anak muda bagi anak muda NU itu pertama tentunya bagaimana memperkokohkan ukhuwah Islamiyah, memperkokohkan ukhuwah kebangsaan, ukhuwah toleransi beragama, dan ukhuwah kehidupan sosial kesemerakatan yang memang perlu didorong. Di dalam narasi Nahdlatul Ulama yang merupakan organisasi memiliki kapabilitas dalam ruang lingkup agama atau Islam, Islam kebangsaan Indonesia dan kemasyarakatan social service society, yang tentu ini menjadi menjadi narasi penting juga harus kita kembangkan, harus menjadi faktor penting juga bagaimana bisa melakukan solidaritas harmonisasi antara anak bangsa, maupun itu vertikal dan horizontal, ataupun horizontal sama horizontal, itu pemerintah, aparat penegak hukum, dan lain sebagainya, harus tetap berkolaboratif bagaimana bisa menciptakan bangsa dan negara ini lebih utuh dan lebih harmonis atau lebih maju. Anak muda, khususnya mungkin anak muda NU, tetap bergerilya atau tetap mengembangkan amanah organisasi sebagaimana mestinya, berahli sunnah wal jamaah, bagaimana mesti menjadikan agama itu suatu rahmatan lil alamin bagi semua orang, bukan hanya bagi agama Islam, bagaimana menjadikan agama itu adalah kebutuhan bagi kita bersama, bukan hanya kebutuhan kelompok dan pribadi. Dan selanjutnya kepada teman-teman anak muda, khususnya Provinsi Jambi, harus kita terus bergerak, mungkin yang digerak di bidang akademisi, terus bergerak di bidang akademisi, yang bagi bergerak di bidang gerakan, aktivisasi mungkin, dan OKP kemahasiswaan kepemudaan, terus konsisten apa yang menjadi tujuan organisasi, menjadi patuhan atau menjadi kewajiban organisasi. Dan bagi teman-teman juga yang mungkin di luar itu melakukan aktivitas kepemudaan yang memiliki potensi-potensi untuk bisa mengangkat dan bisa mendongkrak apa yang menjadi kebutuhan yang akan datang, silakan. Tapi yang penting jangan apatis, yang penting jangan mementingkan diri kita sendiri, jangan mementingkan kelompok kita sendiri, jangan mementingkan bahwa saya ini A dan dia itu B, tidak penting bagi saya membela B, harus kita membela A. Dan ke depan juga memang harus menjadi kekuatan kita bersama, kolaboratif,
diplomasi dan kerjasama untuk melakukan narasi-narasi kepentingan kita bersama supaya menjadi kebutuhan 10 tahun, 20 tahun yang akan datang tetap menjadi keutuhan bahwa Pemuda Jambi melakukan gerakan-gerakan tentunya insya Allah bahwa dari Jambi kita akan merubah Indonesia. Amin, 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 amin. Mantap ya. Ini senang rasanya kalau diskusi dengan para aktivis ya. Bahasa yang digunakan bahasa yang begitu memotivasi, yang begitu membakar semangat ya. Dan mungkin kalau seandainya narasi ini sering kali kita lontarkan, abang yakin apa namanya kebersamaan kolaborasi anak muda Jambi itu bakal terbentuk ya. Karena betul kata Sengki, jangan lagi kita pikirkan kita nih A lebih baik daripada si B. Jangan seperti itu kata yang kita tadi kan. Kita ada satu tujuan yang sama, ya sama-sama kita kolaborasi. Kalaupun itu beda sudut pandang, itu kita bisa diskusi saja. Karena kalau masih terpecah, kita nggak bakal bisa maju gitu. Maka apalagi nih eranya anak muda nih, anak muda saya pikir mungkin dia lebih fleksibel ya, nggak menjatuhkan lah insya Allah. Maka perlu narasi-narasi seperti ini Hengki terus sampaikan kepada kawan-kawan yang lain, kepada anak muda yang barangkali nanti mau bergabung dengan PMII atau dengan organisasi lainnya, itu perlu Hengki sampaikan ketika Hengki diundang sama organisasi lain atau diundang sama pejabat. Kayaknya narasi ini harus sering disampaikan ya, biar anak-anak muda mau bersatu. Oke, terima kasih Hengki sudah mau berbicara banyak nih dengan kita pada kesempatan kali ini. Semoga tetap sukses dan bisa menggapai impiannya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Hengki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.